Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, terkhusus mahasiswa saya yang saya cintai, yang mengambil materi kuliah khususnya tentang pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu meskipun melalui sebuah video yang singkat ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bacaan yang memang beberapa waktu terakhir ini saya baca, yaitu tentang ketokohan. Ketokohan yang saya maksud adalah tokoh Ibnu Khaldun rahimahumullah ta'ala. Tokoh ini disebut oleh kebanyakan ilmuwan adalah pakar sejarah atau peletak pondasi ilmu sejarah, atau sebagai peletak pondasi ilmu-ilmu peradaban kemasyarakatan. Bahkan ada yang mengatakan Ibnu Khaldun adalah seorang filosof muslim, pakar ekonomi. Bahkan ada yang menyebut beliau adalah pemikir fikih atau mujtahid. Bahkan juga ada yang menyebutkan dia adalah seorang sufi. Jadi Ibnu Khaldun ini betul-betul adalah intelektual, ilmuwan yang dimiliki Islam, yang memiliki banyak disiplin keilmuannya. Ala kulli hal, atas itu semua, kita tetap mengatakan Ibnu Khaldun adalah seorang pendidik, murabbi. Dia telah mendidik umat manusia, telah memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang universal, sehingga kita bisa menyebutnya adalah guru besar, ulama besar, yang semoga Allah merahmatinya. Dan Allah berikan kemuliaan bagi ulama ini. Saudara dan sahabat yang saya cintai, ada beberapa ayat yang sangat khas yang dikutip Ibnu Khaldun saat ia berbicara tentang pendidikan. Ya betul, pada kesempatan ini saya akan fokus saja dulu pada aspek pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang pendidikan. Nanti kita pada sesi yang lain akan berbicara pada bidang sejarah atau tentang peradaban dan yang lainnya. Ayat yang dikutip oleh Ibnu Khaldun di saat beliau berbicara pendidikan adalah ayat Inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat itu yang artinya adalah akulah Allah yang menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kemudian ayat yang kedua yang beliau kutip di saat berbicara tentang pendidikan adalah وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan afidah agar kalian bersyukur. Kemudian ayat juga yang kerap kali dipakai dan dikutip beliau dan kita saksikan di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat dalam surat Iqra ini yang disebut beliau ketika berbicara pendidikan. Kemudian juga ayat-ayat yang lain seperti surat Al-Fussilat ketika Ibnu Khaldun berbicara tentang ilmu itu dimiliki oleh para nabi Allah. Kemudian Ibnu Khaldun juga mengutip beberapa hadis ya di saat berbicara tentang aqsamul ulum, pembagian ilmu. Beliau mengutip juga beberapa hadis Nabi SAW. Sahabat sekalian, dari sini kita melihat dalam konteks pemikiran Ibnu Khaldun yang berhubungan dengan pendidikan, beliau juga sangat menjadikan ayat Al-Quran menjadi landasan pemikirannya di dalam pendidikan. Tokoh yang lahir di Tunisia ini memang bukan tokoh sembarangan. Beliau tidak saja menjadi intelektual, tapi kalau kita lihat dari biografi tokoh ini, beliau juga aktif di dunia politik dan juga terlibat melakukan lobby, melakukan komunikasi di tingkat-tingkat politik saat itu. Bahkan kalau kita lihat data beliau ini di usia 17 tahun, tokoh ini Ibnu Khaldun ini sudah mendapatkan ijazah beberapa ilmu dari guru-guru Ibnu Khaldun. Bahkan tidak saja ilmu yang terkait ilmu-ilmu nakliyah, ilmu syariah, tapi juga ilmu yang dia sebut adalah ilmu akliyah, ilmu-ilmu logika.
Baik, saya fokus kembali kepada pemikiran tokoh ini tentang pendidikan ya. Pemikiran tokoh Ibnu Khaldun tentang pendidikan, kalau kita amati dari buku beliau yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun, maka kita bisa melihat ada satu pesan yang disampaikan tokoh ini tentang pendidikan. Kalau saya bisa membahasakan core pendidikan menurut Ibnu Khaldun atau inti dari sebuah pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah aktivitas berpikir. Berpikir itulah menjadi aktivitas pendidikan, kegiatan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ada beberapa teori yang beliau ungkapkan. Pada dasarnya beliau ini selalu membandingkan kita ini dengan makhluk Allah yang lain, dalam konteks ini hewan. Jadi beliau ini ingin mengatakan kita manusia ini mempunyai khas tersendiri sebagai makhluk Allah, yang mana makhluk Allah yang lain ada hewan misalkan. Nah, kita ada perbedaannya yang menjadikan kita sangat spesial. Mayadzal basar anil sa'idil haywan bil fiqri. Jadi bedanya kita manusia ini dengan makhluk Allah yang lain, yaitu dimaksudkan hewan, adalah dengan berpikir. Jadi gagasan beliau ini sangat mengakar ya, sangat mendasar. Bisa membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain itu bil fikri. Kemudian pada teori yang lain, tokoh ini mengatakan fikrun yakhtasu bihil insanu wa huwa dalilul insaniyah. Berpikir yang merupakan kekhasan manusia tadi, kata Ibnu Khaldun dalam teorinya, wa huwa dalilul insaniyah. Itu adalah tanda-tanda dia itu sebagai manusia. Sebagai wujud dia itu manusia, itu berpikir. Nah, masih dalam teori yang lain, untuk mempertegas yang seperti saya katakan, core atau inti pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu adalah proses berpikir itu sendiri. Innal ilmal hawadis al-fi'liyah yatimu bil fikri. Segala sesuatu yang sifatnya baru, yang fi'liyah, itu akan sempurna dengan berpikir. Jadi kira-kira inilah inti dari sebuah proses pendidikan yang dipandang oleh Ibnu Khaldun yang dilakukan oleh manusia. Ada teori yang sangat khas adalah awalu al-amalu, akhirun al-fikru. Awalu al-fikru, akhiru amalu. Nah, ini kan demikian yang lucu. Jadi dia ingin mengatakan manusia itu ya bisa saja pertamanya berpikir, kemudian baru bekerja, atau sebaliknya, pertamanya bekerja, kemudian baru berpikir. Artinya manusia tidak lepas dari apa yang disebut tadi berpikir. Demikian beberapa teori-teori mendasar. Ada lagi teori yang mengatakan, kata beliau, al-insanu mufakkir daiman abadan. Manusia itu sudah belum tentu dia sebagai makhluk yang berpikir daiman abadan, selalu, kapan saja. Bahkan tidak pernah berhenti lahzatal aini, sekedip mata pun. Al-fikru asra'u minal lamhil basari. Itu kata beliau. Ini teori-teori yang beliau mengatakan eksistensi manusia itu tidak bisa lepas dari berpikir. Berpikir itu lebih cepat dibanding kedipan mata. Nah, ini luar biasa. Jadi saya pikir teori Ibnu Khaldun dalam konteks pendidikan, beliau concern dalam menyatakan pemikiran beliau adalah inti dari sebuah pendidikan itu adalah proses berpikir. Nah, ini adalah yang sangat mendasar. Kalau kita lihat pada pemikir-pemikir pendidikan yang datang setelahnya ataupun yang muasir pada zaman kita, tentu tidak sedetail itu menyebutkan tentang kegiatan pendidikan. Kadang-kadang cenderungnya apa itu pendidikan? Ya, pendidikan itu adalah usaha kita untuk ta'budiyah, usaha kita untuk mewujudkan tugas kita sebagai khalifah gitu kan. Itu yang umum disebutkan oleh para mufakir, para pemikir tentang pendidikan Islam. Tetapi kalau kita lihat dari teori Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun ini lebih berbicara sangat mendasar, yaitu pendidikan itu adalah proses berpikir. Ini nanti kita lihat bagaimana kritik beliau terhadap sebuah sistem pendidikan yang berlangsung pada masanya di era Ibnu Khaldun sudah berkembang. Dia melihat
khususnya di bagian Maroko dan seterusnya itu, tokoh ini memberikan sebuah kritikan tentang proses atau sistem pembelajaran saat itu. Insya Allah nanti kita coba jelaskan. Baik, sebelum kita lebih jauh melihat pemikiran tokoh tersebut tentang khususnya kritikan beliau tentang proses pendidikan, beliau terlebih dahulu membagi ilmu. Ilmu ada yang disebut beliau adalah ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu yang dihasilkan karena proses berpikir, atau ilmu-ilmu yang dihasilkan karena kegiatan berpikir. Yang tadi itu yang kita maksud dengan pendidikan. Nah, hal ini yang dimaksud beliau adalah seperti ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu mantik, ilmu matematika, dan sejenisnya. Yang dia sebut, wahya yumkin ayyakifa alaihil insanu bitabi'atil fiqh. Yaitu ilmu-ilmu yang itu yang memungkinkan manusia itu mendapatkannya dengan tabiat manusia itu yang suka berpikir. Nah, ini yang disebut beliau adalah ilmu akliyah. Itu ilmu yang pertama. Kemudian ada ilmu yang kedua yang disebut beliau adalah ilmu yang disebut dengan nakliyah. Ilmu-ilmu nakliyah. Ilmu-ilmu yang hal ini adalah yang bersumber atau berdasar pada khabar dan informasi dari pembawa syariah. Dan ini yang dimaksud beliau adalah ilmu-ilmu syariah. Jadi ilmu nakliyah itu yang dimaksud beliau adalah ilmu syariah. Juga termasuk dalam hal ini adalah ilmu-ilmu bahasa. Ilmu-ilmu tersebut menurut Ibnu Khaldun tidak mungkin bertambah. Ilmu bahasa tadi dimaksudkan contoh itu memang dinakal. Kita ambil dari pakar bahasanya, dari pemilik bahasa secara langsung. Bukan kita olah di pikiran ilmu bahasa, tapi memang kita ambil dari yang sahibul lughah, pemilik bahasanya. Maka ilmu nakliyah menurut istilah beliau al-ulumun nakliyah al-wada'iyah. Ada istilah wada'iyah. Wada'iyah itu artinya memang ada peletaknya. Dan itu adalah yang dimaksud beliau adalah para nabi, ilmu nabi. Kulluha syar'iyah, syar'iyat. Ya, semua ilmu nakliyah ini berhubungan dengan syariah. Min kitabi was sunnati, dari kitab Allah dan juga dari sunnah. Wa ma yata'allaqu min ulumi al-ilmu tafsir wa ulumul hadis wa usul fiqh wa ahkamul fiqh wa ilmu kalam wa ulumul lughah. Jadi beliau menyebutkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariah itu diklasifikasikan sebagai ilmu nakliyah. Nakliyahnya itu artinya, nakliyah itu kan ilmu yang dipindahkan, diakhadha minhu, yang diambil gitu kan ya. Diambil dari kitab-kitab Allah, dari sunnah, dan ini yang terkait misalkan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ushul fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariah. Nah, ini yang tidak mungkin ditambah, kata beliau. Nah, kan unik nih, definisi akliyah dengan nakliyah dari Ibnu Khaldun ini sangat unik ya. Dia menyebutkan beberapa ilmu tadi di dalam syariah, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, itu adalah ilmu-ilmu nakliyah. Mungkin selama ini yang kita pahami nakliyah itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah saja, tapi tidak, beliau langsung menyebutkan cabang-cabangnya. Nah, ini adalah dua pembagian ilmu yang sangat khas bagi Ibnu Khaldun itu. Itu ilmu akliyah, ilmu yang dihasilkan karena proses berpikirnya manusia. Dan tadi sudah kita sebutkan seperti macam ilmu logika, ilmu mantik, dan seterusnya. Itu kan tidak dinakal itu. Itu memang lahir karena kecerdasan, kedalaman berpikirnya manusia. Tapi kalau ilmu nakliyah itu memang kita ambil. Kita terima dari pembawa pesan dalam konteks ini syariah, maka diambil dari Nabi Allah melalui tadi kitabnya dan sunnahnya. Sehingga jadi dia ilmu tafsir seterusnya. Nah, ini adalah pembagian ilmu yang khas dari Ibnu Khaldun dengan makna yang sangat spesial. Baik, kita coba masuk sedikit kepada kritikan Ibnu Khaldun terhadap proses pendidikan, pengajaran ya. Artinya dalam pendidikan beliau memberikan sebuah kritikan begini. Pendidikan atau taklim yang sering dia saksikan itu ihtimam bil hifdzil dun al fahm, atau talqin tulab ad-durus dun al fahm, ihtimamu bi ulumi dunal bil qasdi. Ini kritikan beliau yang sangat cukup tapi relevan masih sampai sekarang ya. Yaitu pendidikan yang prosesnya itu hanya menghafal. Dunal fahm, tidak memprioritaskan al-fahmu, kepahaman. Jadi ini menjadi kritikan beliau.
Walaupun sebenarnya Ibnu Khaldun ini beliau sudah hafal Quran sejak usia 7 tahun. Dan kalau ilmu bahasa al-lughah, dia langsung dibimbing oleh ayahnya, kemampuan bahasanya. Maka beliau itu ingin mengatakan ketika beliau menghafal Al-Quran itu adalah di samping al-hifz, tapi beliau melakukan al-fahm, kepahaman tentang konteks atau teks-teks ayat tersebut, gitu. Nah, kemudian yang kedua kritikan beliau adalah talqin tulab ad-durus. Tulab itu ditalkinkan, disampaikan ilmu duna faham. Ya tidak paham juga. Jadi ini mementingkan ilmu itu ditransfer walaupun anak didik tak paham. Ini menjadi kritikan Ibnu Khaldun. Kemudian kritik yang ketiga, ihtimam bi ulum dunal qasd. Kita mementingkan ihtimam bil ilmu, kita lebih ini kan ilmunya tanpa maksudnya. Jadi kan dalam Islam kan ilmu itu banyak, turusnya banyak, buku-bukunya banyak. Banyak hal keilmuan di dalam Islam. Nah, ini yang dikritik Ibnu Khaldun adalah ketika kita berupaya menyampaikan semua ilmu itu tanpa maksud. Jadi yang dimaksud Ibnu Khaldun dalam penjelasannya, artinya seorang guru itu harus memberikan arahan kenapa ilmu ini dipelajari dan untuk apa ilmu ini dipelajari. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi, proses pendidikan, core pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu sebenarnya adalah berpikir sehingga melahirkan al-fahmu, kepahaman dan ngerti targetnya apa. Al-qasdunya apa? Tujuannya apa? Kita belajar ilmu ini apa tujuannya? Nah, itu yang sebuah makna yang besar saya pikir ya, sebuah kritikan terhadap sebuah proses pendidikan. Ini tentu beliau melihat dari sebuah kondisi di masa itu ya. Di masa beliau sudah keluar dari dunia pendidikan formal ya, sudah aktif di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya di samping beliau mengatakan pendidikan itu adalah core-nya itu adalah berpikir, maka proses mempertajam berpikir itu menjadi ide lanjutan bagi Ibnu Khaldun. Apa itu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun? Maka ketajaman berpikir itu menjadi ciri orang-orang yang dididik, yang bisa melahirkan al-malakat, dalam istilahnya al-malakah itu kemampuan yang luar biasa. Kalau kita bisa sebut dengan bahasa kita, kompetensi yang prima, yaitu kekuatan berpikir dan juga kekuatan amali. Jadi berpikir dan gerak itu al-malakah. Yang itu terjadi karena proses pendidikan. Jadi targetnya betul-betul kualitas dari pendidikan. Nah, al-malakah ini, proses pendidikan itu agar dia al-malakahnya itu berwujud secara maksimal, ada cara yang harus dilakukan oleh seorang pelajar, yaitu melatih lisannya untuk selalu berdialog, selalu berdiskusi, selalu berdebat, persoalan-persoalan keilmiahan. Nah, inilah sebagai bentuk tadi, bukan sekedar dihafal, tapi betul didiskusikan, berdialog, bertanya, kemudian bila perlu ada debat di sana. Nah, al-malakah akan muncul di sini. Artinya ketajaman berpikir, kecantikan, kesempurnaan berpikir akan lahir dari sana. Itu yang dimaksud tadi al-fahmu. Jadi betul-betul sangat khas. Jadi kalau Ibnu Khaldun berkata demikian, ini bisa jadi kita asumsikan atau kita duga inilah proses Ibnu Khaldun itu lahir sebagai pemikir yang luar biasa, yang memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan yang sangat spesial. Kan ini spesial. Ibnu Khaldun masih dibaca, dikaji. Bahkan kalau kita baca beberapa tulisan dari pemerhati Ibnu Khaldun, buku Ibnu Khaldun yang disebut dengan Muqaddimah itu tidak saja bisa diterjemahkan, bahkan dianalisa, diberikan syarahnya, pemanaannya, penafsirannya. Bahkan kalau kita membaca pemikiran Ibnu Khaldun sekedar menerjemahkan buku Muqaddimah itu akan sulit. Karena di sana ada pemahaman, di sana ada pemikiran yang kadang-kadang beliau menggunakan istilah-istilah kemampuan dan kekuatan berpikir tadi. Seperti ketika kalau kita lihat terjemahan di Indonesia misalkan, al-malakah ini kerap kali terjemahnya macam-macam.
Tapi kalau kita lihat dengan konteks logika atau falsafah yang diinginkan oleh Ibnu Khaldun, di situ terlihat al-malakah ini adalah kekuatan yang terlahir dari proses berpikir tajam itu. Bisalah kalau bahasa kita sekarang kita katakan kompetensi yang dahsyat antara fikir dengan amal, dia sejalan gitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi tidak bisa kita juga untuk memahami muqaddimah itu sekedar menerjemahkan dari sisi menggunakan pendekatan bahasa. Dia harus ada pemanaan atau ada sarah dari ulama-ulama yang datang setelah Ibnu Khaldun. Nah, jadi kalau kita ingin memajukan sebuah pendidikan kita di masa kita, maka salah satu yang penting bagi kita adalah caranya kita kembangkan landasan berpikir. Jadi kita kembangkan atau kasih ruang anak didik kita itu untuk berpikir. Karena ini kan tadi teori awalnya, ini adalah ciri atau kekhasan insani. Khasnya manusia itu berpikir. Maka bisa kita gunakan misalkan pendekatan ilmu-ilmu sudah ada, misalkan kita ajarkan ilmu mantik yang tepat ya. Tentu hal ini adalah dimulai dari yang paling sederhana ya. Kemudian kita ajarkan ilmu usul fikih, ini sebagai model tadi ilmu nakliyah ya, dengan baik ilmu usul fikih, karena ini akan melatih logika kita, cara berpikir kita yang runut dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan juga matematika, karena ini ilmu pasti, ilmu yang sudah menghitung. Nah, kira-kira demikian. Jadi, dikala kita ingin mengembangkan sebuah proses pendidikan, maka lembaga pendidikan kita, sistem pendidikan kita itu harus memberikan ruang anak didik itu untuk berpikir dan berpikir. Baik, kata Ibnu Khaldun begini, kalau kita terjemahkan. Belajar dan mengajar itu adalah naturalnya insaniyah, tabi'il insani. Manusia selalu berpikir untuk memiliki wawasan yang tidak diketahuinya, yang membuatnya terus belajar dari pendahulunya yang telah memiliki pengetahuan, yang tadi yang kita masuk dengan ilmu nakliyah, ilmu yang kita ambil ya. Kemudian juga kita bisa menemukan, menambahkan. Nah, inilah kita masuk dengan proses pengajaran, proses pengembangan keilmuan. Maka ilmu pengetahuan dan pengajaran adalah sesuatu yang natural bagi manusia. Sangat natural sekali. Nah, di sini kita bisa melihatkan. Jadi, kalau ilmu nakliyah kan kita kutip, kita ambil dari orang terdahulu kita. Nah, tetapi karena beliau ini membagi ilmu itu ada ilmu akliyah, maka kita harus membangun pula satu bagian di dalam proses pendidikan kita adalah mempertajam berpikir. Ya gitu. Karena tidak semua ilmu itu adalah ilmu nakliyah, tetapi ada ilmu yang disebut dengan akliyah. Dan ini kan kita bisa saksikan ulama-ulama kita ada yang pendekatannya lebih besar nakliyahnya, tetapi juga ada yang pendekatan lebih dominannya adalah akliyahnya. Nah, kira-kira demikian. Jadi, kalau proses pendidikan yang akan berkembang, maka kita harus berikan ruang ini seluas-luasnya. Dalam konteks kontennya, kita akan berikan ilmu-ilmu nakliyah, dan juga kita akan berikan tentang ilmu akliyah, begitu. Jadi Ibnu Khaldun ini memiliki ya, tadi kalau kita sebutkan beliau ini memiliki landasan berpikir tentang pendidikan ya, tadi ayat, ada filsafat berpikirnya, ada tujuannya ya. Kemudian ada programnya. Landasannya tadi ayat sudah kita jelaskan di awal kan. Nah, kalau demikian kita bisa membaca tujuan pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu adalah mewujudkan malakah, yang kita bisa terjemahkan adalah keahlian yang paripurna. Jadi proses pendidikan itu memang menghasilkan orang yang luar biasa. Al-malakah, kemampuan, keahlian. Nanti kan kerap kali proses taklim atau proses pendidikan ini kan berkaitan dengan peradaban. Kerap kali beliau ini menyebut demikian. Karena proses peradaban itu lahir juga dari sebuah proses pendidikan. Jadi kalau yang lahir dari proses pendidikan orang-orang yang spesial yang memiliki malakah, maka anak didik ini dengan keahlian yang sangat khas itu dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan inilah salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya itu sebagai unsur pembangunan peradaban. Yang kedua kata beliau adalah pendidikan itu tujuannya juga melahirkan karya yang disebut kita adalah ada produknya sebagai unsur pembentukan peradaban. Kemudian target dari pendidikan itu juga membangun cara berpikir.
yang tepat dan benar. Jadi ini kita lihat bagaimana cara pandang Ibnu Khaldun ya terkait dengan pendidikan, betul-betul membuat sebuah ruang yang memungkinkan anak ini punya kreativitas berpikir. Walaupun berpikir itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu mesti ada datanya. Nah, data itu ada yang terkait dengan ilmu nakliyah, ilmu-ilmu yang memang kita harus ambil dari Nabi, dari Al-Quran, dan seterusnya. Tetapi ilmu itu nanti harus juga didekati dengan akliyah. Kita pikirkan. Nah, disitulah mungkin rahasianya Islam ini konsepnya selalu bisa hidup di zaman apapun, dalam kondisi apapun. Karena ada tokoh-tokoh yang memiliki malakah-malakah, kemampuan-kemampuan yang konsep Islam itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang betul-betul membutuhkan pemikiran yang tajam. Nah, itulah bisa dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang melakukan proses pendidikan yang sangat spesial. Baik, jadi meskipun tadi beliau memberikan sebuah kritikan dan menghafal, tapi beliau tidak juga bukan membuang ya. Tapi ada kombinasi ya antara metode tradisional dalam pengertian menghafal itu tetap. Karena tidak mungkin tidak, karena Islam memiliki teks-teks yang memang perlu dengan pendekatan dihafal. Nah, beliau menyebutkan tetap kita menggunakan metode menghafal, kemudian meringkas, mendikte, mengulang-ulang, tikror. Kadang-kadang beliau menyebutkan kalau guru itu ngajarkan teks itu diulang 3 kali akan tertanam dan ingat di dalam pikiran anak didiknya. Tetap dia melihatnya kepada kemampuan berpikir, diingat, diulang 3 kali. Nah, itu metode yang khas, yang awal ya. Itu ada metode menghafal, meringkas, mendikte, mengulang-ulang pelajaran tersebut. Tikrar. Nah, metode selanjutnya yang memperkuat kemampuan yang bisa melahirkan malakah tadi adalah dengan memperbanyak dialog, diskusi, debat. Nah, itu yang menyebabkan anak didik ini akan tangkas berpikir, akan mengeluarkan satu gagasan-gagasan yang spesial. Karena dia terbiasa diskusi. Bahkan Ibnu Khaldun memberikan sebuah contoh. Kalau orang yang selalu menghafal dan terus membaca teks tanpa mendiskusikan dan melihat dengan realita yang ada, maka dia tidak tangkas dalam menghadapi kenyataan. Dalam konteks ini kan tidak positif dalam untuk membangun sebuah kemasyarakatan atau peradaban. Karena dia tidak tangkas. Karena tidak biasa diskusi. Berbeda orang yang biasa diskusi, dia akan tangkas dan bisa membicarakan dan melahirkan sebuah gagasan-gagasan yang mungkin dibutuhkan dan juga baru. Nah, itulah proses berpikir memang menjadi inti gagasan pemikiran pendidikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, guru bagi Ibnu Khaldun harus memahami daya pikir dan kesiapan anak didik. Memang anak didik itu kan berbeda kualitas pikirnya. Nah, itu harus dipahami oleh guru. Nah, kemudian guru harus menyampaikan pelajaran dengan cara yang mendekatkan kepada pemahaman. Ya, tadi pemahaman ya. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan pelajar tertentu ya. Baik. Kemudian seperti yang di awal tadi kita katakan ada kritikan ya. Jadi fokusnya Ibnu Khaldun itu dalam proses pembelajaran itu, pendidikan itu adalah al-fahmu. Fokus pada pemahaman. Kemudian belajar berbasis orientasi anak didik, al-qasdu. Apa sih, mau apa? Anak ini mau apa? Bahkan Ibnu Khaldun itu kalau kita baca secara detail lagi di Muqaddimah, kadang-kadang beliau tidak mengizinkan, kalau kita sedang belajar tafsir, tidak mengizinkan belajar yang lain, dan seterusnya. Dia harus fokus. Ini mungkin tradisi beliau yang mungkin kalau sekarang kita tidak bisa terapkan ya. Karena kalau anak-anak kita sekarang kan pelajarannya banyak. Satu hari bisa 4 pelajaran atau 3 pelajaran tercampur. Nah, kalau dalam konsep Ibnu Khaldun itu dia tidak suka. Sukanya tuntas. Makanya mungkin ini yang kita lihat kalau dari biografi beliau kan beliau dapat ijazah tafsir, ijazah hadis, ijazah ilmu hadis, kemudian ijazah ilmu logika dan seterusnya. Nah, guru bagi dia harus selalu menghubungkan ilmu itu dengan realita. Dengan realita artinya dengan kehidupan masyarakat, al-waqi'iyah. Jadi ilmu yang diajarkan atau yang dipelajari oleh anak didik itu harus kerap kali dihubungkan dengan al-waqi'. Waqi'iyah, kenyataan, realitas masyarakatnya. Nah, disitulah anak itu akan berpikir.
di situ dia akan berpikir apa yang dibutuhkan dengan masyarakat, dengan konteks ilmu yang dia pelajari, apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi proses pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu pengajarannya tidak semata-mata untuk ilmu, tetapi untuk pembangunan kemasyarakatan, pembangunan peradaban. Kira-kira demikian. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemikiran, terkhususnya pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun ini. Ibnu Khaldun adalah tokoh yang sangat khas ya. Beliau ini sangat pikiran pendidikannya khusus itu sangat agamis ya. Kemudian sangat logis, kemudian universal, dan juga sebenarnya cara pandang beliau tentang pendidikan ini adalah sangat memandang masa depan, tantangan ke depan. Tokoh yang kita kaji ini adalah tokoh yang juga humanis ya. Pada suatu waktu beliau ini di tengah-tengah kesibukan beliau menulis ya, ada satu kisah dia didatangi oleh seorang ibu muda dan suaminya yang kebetulan keluarga kecil ini asalnya dari Maroko, dan saat itu Ibnu Khaldun sudah di Mesir ya. Ketika Ibnu Khaldun rumahnya di dekat Sungai Nil, datanglah keluarga muda ini. Nah, keluarga muda ini berharap ingin mendapatkan sebuah nasihat dari dia. Biasa ada problem-problem di rumah tangga muslim. Nah, bagi Ibnu Khaldun, ya didengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ibu muda ini didengarkan. Walaupun setelah Ibnu Khaldun berpikir, Ibnu Khaldun hanya memberikan sebuah saran. Sepertinya yang Anda butuhkan adalah berjalanlah di pinggir Sungai Nil berdua. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah solusi masalah Anda. Nah, artinya kita lihat cara pandang Ibnu Khaldun menyelesaikan masalah itu sangat waqi'. Padahal dia adalah ahli hukum. Mungkin sebenarnya kasus-kasus yang disampaikan seorang ibu muda tadi bisa saja dijelaskan, disarahkan dengan pendekatan hukum. Tapi Ibnu Khaldun dengan pendekatan humanisnya yang cantiknya, beliau malah menawarkan, jalan-jalanlah kalian berdua di pinggiran Sungai Nil. Nah, kira-kira demikian. Kemudian ada juga catatan dari juru tulis Ibnu Khaldun tentang Ibnu Khaldun ini. Waktu itu Ibnu Khaldun sedang menyiapkan tulisan yang akan dia nakal, akan dipindahkan dari satu buku-buku ditulis ulang oleh juru tulisnya. Kemudian sambil minum kopi, ya minum susu ya, maksud saya minum susu hangat, kemudian dia makan beberapa korma dan manisan. Kemudian berceritalah beberapa hal yang mungkin untuk ta'aruf ya, perkenalan dengan juru tulis yang baru. Dia bercerita tentang kisah-kisah unik yang ditulis oleh katibnya, juru tulisnya Ibnu Battuta, tentang perjalanan Ibnu Battuta yang begitu jauh sampai ke negeri Cina. Ada cerita-cerita aneh yang disebutkan oleh juru tulisnya dan didengarkan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian terakhir setelah itu Ibnu Khaldun bertanya, tidakkah engkau ini lebih berpikir dari kisah Ibnu Khaldun ini yang bermanfaat untuk kehidupanmu dan agamamu? Nah, artinya tadi kisah-kisah itu yang ada yang unik yang sebenarnya tidak terlalu penting kata Ibnu Khaldun kan, tapi dia tetap mendengarkan kemudian memberikan mempertanyakan, tidakkah yang lebih penting suatu kisah dari Ibnu Battuta itu yang bisa lebih bermanfaat untuk agamamu dan kehidupanmu? Nah, coba engkau pikirkan. Nah, ini sebagai bukti Ibnu Khaldun ini betul-betul mendorong, termasuk juru tulisnya juga didorong agar selalu berpikir. Nah, itu yang saya ingin mempertegaskan. Ibnu Khaldun, core pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu adalah berpikir. Nah, kemudian juru tulisnya itu pulang ke rumah, kemudian mengatakan kepada istrinya dan menceritakan kehebatan tuannya yang begitu luas ilmunya, begitu ramah dan seterusnya. Bahkan dia siap kalau menulis apa yang diperintahkan oleh Ibnu Khaldun tanpa dibayar. Kira-kira demikianlah, ini ulama yang betul-betul spesial, yang saya pikir juga gagasannya ini betul-betul menembus zamannya. Sekarang kita lihat sebuah proses pendidikan juga di beberapa wilayah, kerap kali itu lebih mengedepankan al-hifz, menghafal. Betul, tidak salah, tetapi kalau berhenti di tingkat itu akan melahirkan proses pendidikan yang tidak memiliki kekuatan. Jadi memang mesti kita harus ada yang menghafal, tetapi tidak lepas dari itu adalah membangun tingkat pemahaman, al-fahmu, tingkat pemahaman.
yang juga tidak kalah pentingnya kita tahu ilmu ini untuk apa, yang terkoneksi, terhubung dengan kehidupan masyarakat. Sehingga proses-proses orang-orang yang keluar dari sebuah madrasah, dari tempat sebuah proses pendidikan, itu betul-betul orang yang bisa memberikan istifadah, kebaikan kepada masyarakat. Nah, inilah sebenarnya yang ketika Ibnu Khaldun itu membacakan ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kira-kira demikian. Jadi proses pendidikan memang untuk manusia itu melahirkan karya-karya yang hebat, karena itu tugasnya untuk memakmurkan bumi ini dengan daya pikirnya yang spesial. Yang daya pikirnya itu juga dibangun dari ilmu-ilmu nakliyah. Tapi kalau ilmu nakliyah saja kita transfer, tidak bisa. Maka ini yang dimaksud core pendidikan. Saya tetap memberikan sebuah kesimpulan. Core pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu adalah proses berpikir. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, khususnya bagi mahasiswa saya ini bermanfaat, dan kita bisa diskusikan pada waktu-waktu yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.